Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat ya, dilancarkan segala aktivitas maupun usahanya, amin. Ya, pada video kali ini saya mau ajak teman-teman menyaksikan statement atau ungkapan jujur dari Tom Lembong yang akhirnya mengakui bahwa dia seumur hidup akan berterima kasih kepada Presiden Jokowi ya teman-teman, setelah sempat memanas di Pilpres gitu, dengan mengatakan bahwa saya adalah penulis pidatonya Jokowi gitu teman-teman. Di sini Tom Lembong akhirnya mengatakan bahwa dia seumur hidupnya harus berterima kasih kepada Pak Jokowi karena memberikan kesempatan untuk menjadi menteri. Ini akan sangat mengharukan ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Bagaimana Anda menggambarkan relasi Anda dengan Presiden ke-7, Joko Widodo, Pak Tom? Ini kesempatan baik untuk meluruskan sesuatu yang salah saya sih. Mungkin waktu lagi panas-panasnya kampanye Pilpres ya, saya kebablasan ya bilang banyak penyesalan dari masa-masa saya di pemerintah ya. Itu tidak baik ya, karena kepercayaan yang diberikan oleh Pak Jokowi ya, kepada saya sebagai penasihat ekonomi, sebagai penulis pidato, kemudian sebagai menteri ya, anggota kabinet, itu sebuah kehormatan yang luar biasa ya. Dan saya akan konsisten mengatakan saya seumur hidup akan selalu berterima kasih atas kesempatan yang diberikan, atas kepercayaan yang diberikan ya. Mungkin banyak pendukung saya akan kesal mendengar saya bicara begini, tapi secara etika ya, saya wajib menghargai sekali kesempatan dan kepercayaan yang diberikan oleh Pak Jokowi pada masanya ya. Tapi memang kondisi berubah ya, mulai di awal-awal pandemi, dan saat itu konsensus teknokrasi adalah ya lockdown kan, untuk menyetop rantai penularan kan. Dan saat itu beliau justru melawan lockdown ya kan. Dari situ mungkin kami mulai berjarak. Ini mengharukan ya teman-teman, di mana akhirnya Tom Lembong mengakui jasa Pak Jokowi dalam hidupnya yang memberi kesempatan menjadi menteri, menjadi penasehat ekonomi gitu teman-teman. Walaupun sempat memanas di Pilpres dan ada beda pandangan saat terjadi COVID-19 dan terbukti strategi jitu perenungan yang dalam dari Pak Jokowi akhirnya memunculkan sebuah konsep yang diakui dunia, itu ya PSBB tadi teman-teman, tidak lockdown total ya. Kita akan simak ya teman-teman ya penjelasannya. Justru melawan lockdown. Wah, kalau gitu benar-benar terima kasih kepada presiden kita dahulu karena tidak melakukan lockdown. Saya bisa bayangin kalau waktu itu lockdown, teman-teman, kita sebagai agen properti, di tim saya ada sekitar 300 orang lebih agen yang bisa tidak makan. Ya kalau itu benar-benar di lockdown. Waktu itu banyak penjual yang lagi butuh uang juga nggak bisa otomatis jual propertinya. Saya masih ingat karena waktu itu dilakukan tidak lockdown, yaitu PSBB, kita masih bisa viewing, nemeni klien, walaupun lihatnya itu jauh-jauhan ya, semua pakai masker, pakai kacamata, penutup, sarung tangan ya, lalu nggak berani salaman, jadi gini-gini doang. Kalau masuk ke rumahnya orang disemprot ya. Tapi kita masih bisa jualan, masih bisa dapat uang. Ada penjual yang benar-benar butuh uang, dia terpaksa lepas dengan harga murah waktu itu karena panik. Jadi, tapi mereka masih bisa tanda tangan. Kalau waktu itu benar-benar di lockdown, kita sudah banyak terima DP yang belum bisa tanda tangan notaris, yang bisa masalah itu ya. Ada banyak planning keuangan juga orang yang kacau. Jadi waktu itu makanya yang mahal dari sebuah pemimpin itu adalah keputusannya, karena bisa mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Jadi terima kasih waktu itu betul-betul tidak lockdown, karena saya bisa bayangin gimana nasibnya agen properti. Di tempat saya aja ada 300 orang lebih, itu makan apa itu? Karena kan kita benar-benar nggak bisa kerja kalau di lockdown ya. Lalu ada juga penjual yang benar-benar butuh uang ya. Jadi saya masih ingat benar ada satu orang yang harus jual rumahnya karena benar-benar urgent, dan dia nggak tahu waktu itu sampai kapan COVID ini ya. Jadi thank you banget karena tidak melakukan lockdown waktu itu.
Ya, saya nggak bisa bayangin ya kalau presidennya bukan Bapak Jokowi yang dengan dia bahkan katanya meminta waktu untuk merenung dulu menyendiri, ini harus kebijakan apa yang diambil oleh dia gitu teman-teman. Kalau dia lockdown ekonomi bisa hancur, ya teman-teman akhirnya dari perenungan dalamnya Pak Jokowi memutuskan tidak total di lockdown tapi ada pembatasan ya PSBB itu sebuah konsep yang diakui dunia teman-teman. Di dunia mengakui bahkan ya. Jadi ya itulah teman-teman luar biasanya perenungannya atau keputusan yang mahal ya kata yang kita simak tadi teman-teman, keputusan yang mahal dari Pak Jokowi ya teman-teman. Jokowi adalah aktor di balik abolisi dan amnesti Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Kalian pasti akan tercengang melihat fakta yang akan saya beberkan. Kesaktian Jokowi ini memang luar biasa, sangat mandraguna. Dialah yang ada di belakang semua yang terjadi. Sayangnya banyak orang yang menganggap bahwa ini adalah kejatuhan Jokowi saat Prabowo dianggap telah berpihak dengan musuh-musuh Jokowi. Tapi ingin saya tegaskan bahwa kemenangan yang paling besar adalah saat membiarkan musuh kita melihat kita kalah. Tapi pada akhirnya di balik ya amnesti dan abolisi ini kan memang Pak Prabowo orang yang paling banyak menuai pujian karena memang itu arahnya. Cuma apa yang membuktikan, sebenarnya kita juga nggak bisa membuktikan sampai hari ini bahwasanya ada keterlibatan Pak Jokowi di balik kasus Hasto dan juga Tom Lembong. Kalau kasus itu bisa saja Pak Jokowi secara langsung tidak melakukan. Tapi dalam perpolitikan saya ingin katakan itu sesuatu yang sangat wajar. Saat kekuatan satu pemerintahan ini berkurang, terus kemudian hal-hal yang berkaitan dengan jabatannya dulu, terus kemudian diselidiki, ini kan sesuatu yang terjadi di era manapun. Dan mustahil seorang pejabat tidak akan bisa diserang dengan apapun itu tadi. Dan ini memang biasanya dijadikan bargaining politik. Ya, apakah Pak Jokowi terlibat dalam pembebasan Tom Lembong, amnesti dan abolisi Hasto dan Tom Lembong? Kalau saya ya opini pribadi gitu, saya sih rasanya enggak ya, karena dulu ya sahabatnya sendiri Ahok tuh kan pernah dipenjara ya, tapi Pak Jokowi tidak menggunakan otoritasnya untuk membebaskan Ahok dan membiarkan Ahok itu menjalani hukuman sesuai putusan pengadilan. Artinya Pak Jokowi tidak mau intervensi pengadilan ya, sangat bijaksana gitu, walaupun itu temannya harus mendekam di penjara teman-teman ya. Jadi saya pikir sih ini tebakan saya sih, kita kan nggak tahu ya politik tingkat tinggi yang terjadi di belakang layar, tapi menurut saya enggak gitu. Dan kelebihan Pak Jokowi kembali pada Tom Lembong yang akhirnya mengakui bahwa harus berterima kasih pada Pak Jokowi itu adalah Pak Jokowi itu ya mengangkat Prof Mahfud, mengangkat Tom Lembong, mengangkat siapa lagi ya. Banyak kan tokoh diangkat, tidak pernah satupun ya orang-orang yang diangkatnya ini dijatuhkan oleh Pak Jokowi, tapi banyak orang-orang yang sudah diangkat oleh Pak Jokowi itu malah menyerang Pak Jokowi teman-teman. Jadi inilah budi pekerti yang sangat-sangat tinggi ya dari seorang Pak Jokowi teman-teman. Moralnya sangat baik, sangat tinggi teman-teman, karena dia diserang tapi tidak pernah membalas ya teman-teman. Sangat besar hatinya teman-teman menerima cacian dan makian dan kritikan teman-teman. Nah itu teman-teman sudah kita simak sendiri tadi. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Jangan lupa di like videonya, di subscribe channelnya agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.